Kemudian Ari dengan sigap mutar musik dari HP-nya. Saat lagu sudah diputar, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Sebelumnya terima kasih buat antum-antum semua yang udah mampir di video ini. Jadi pada kesempatan hari ini gue mau berbagi cerita horor tentang Gunung Sanggabuana. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, siapin kopi beserta cemilannya dan cerita horor dimulai. Oke, ceritanya jadi sebut aja namanya Putra. Pada saat itu, pas lagi diem di rumah, tiba-tiba dapat sebuah WA dari temannya ngajakin mendaki gunung pada weekend besok. Putra nggak langsung mengiyakan ajakan temannya tersebut. Pertama Putra nanyain siapa aja yang mau ikut mendaki nanti. Temannya Putra, kita sebut aja namanya Sigit, menjawab, gue, Ari, sama Chandra yang bakal berangkat. Kalau lo mau ikut, ayo, katanya. Hingga kemudian Putra pun mutusin buat ikut dengan Sigit, Ari, dan Chandra mendaki Gunung Sanggabuana. Di hari Jumat mereka ketemu buat persiapan H-1 sebelum pendakian. Putra memang udah sering mendengar bahwa Gunung Sanggabuana bukanlah gunung seperti pada umumnya yang biasa dipakai buat tempat rekreasi. Tapi, Sanggabuana banyak sekali tempat petilasan yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang percaya akan keangkerannya. Tujuan kita ke sana untuk mendaki, bukan untuk hal lain. Jadi tenang aja, kata si Sigit. Hari esok pun datang, tepatnya di hari Sabtu mereka langsung berangkat menuju lokasi Gunung Sanggabuana. Di perjalanan mereka mengalami tanda yang udah menjadi firasat bahwa mereka seperti seolah nggak boleh pergi ke tempat tersebut. Itu terlihat ketika di perjalanan mereka cuma dibawa berputar-putar oleh aplikasi map, yang kemudian membawa mereka justru semakin jauh dari titik lokasi. Saat mereka putus harapan dan berambisi untuk segera sampai, akhirnya dengan secara tiba-tiba, mereka pun memasuki area lokasi Gunung Sanggabuana. Nah, bentar lagi sampai. Ya, akhirnya mereka pun sampai di base camp Gunung Sanggabuana. Di sana nggak terlihat ada yang berbeda dengan base camp gunung-gunung pada umumnya. Setelah sampai di base camp, mereka mutusin buat istirahat sejenak karena sedikit stres saat mereka di perjalanan tadi. Setelah sejenak beristirahat, mereka pun memutuskan buat memulai pendakian. Pada saat itu jam nunjukin udah jam 4 sore. Mereka pun memulai pendakian hingga pada akhirnya sampai di sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari pos 1. Di masjid, mereka bertemu dengan seorang kakek yang kemudian kakek itu pun berkata, nanti jika kalian sudah sampai di atas, kalian akan bertemu dengan Pak. Nah, bilang saja kalian itu jamaah dari, katanya. Putra sudah mulai curiga. Lah, kan kita tujuan ke sini buat mendaki. Kok jadi jamaah sih? Batinnya. Di sana perasaan Putra memang sudah tak menentu, apalagi setelah ia melihat sebuah pemakaman yang semua nisannya tersebut ditutupi oleh kain putih. Setelah bersantai sejenak dan sholat maghrib, mereka pun melanjutin pendakian. Pos 2 yang dalam bayangan mereka hanya akan memakan waktu 1 jam, ternyata justru lebih dan sangat di luar dugaan. Mereka yang awalnya mendaki dengan rombongan para pendaki lain pun harus tertinggal jauh. Sekarang hanya tersisa mereka berempat. Hingga kemudian, pada pukul 9 malam barulah mereka tiba di pos 2. Sigit dengan nafas yang sedikit terengah-engah, udah merasa nggak sanggup lanjutin perjalanan. Di sana mereka mutusin buat istirahat. Ya sudah, rehat dulu aja sambil putar musik, kata si Putra. Ari merogoh ponselnya dan diputarlah musik dari HP-nya tersebut. Sambil ngomong santai, akhirnya mereka berempat mutusin buat tetap lanjutin perjalanan sampai ke puncak. Di sana Putra merekam situasi sekitar dengan HP-nya. Meskipun dia tahu nggak ada sinyal, tapi memang udah menjadi kebiasaan dirinya buat mengabadikan sesuatu dengan HP-nya, baik dimanapun itu. Setelah sudah sepakat buat melanjutin pendakian, akhirnya mereka berempat pun berdiri
dari duduknya dan ngelanjutin langkah mereka. Karena melihat keadaan Sigit yang mulai lelah, akhirnya ada salah satu yang inisiatif buat menukar barang bawaan Sigit yang lumayan berat dengan yang ringan. Meskipun hal tersebut telah dilakukan, tetap saja Sigit menghentikan langkahnya di trek pendakian. Nafasnya terengah-engah, ia mengusap lagi keringat yang mengucur di dahinya. "Udahlah, kita buka tenda di sini aja," kata salah satu dari mereka. Tapi, gairah akan menggapai puncak masih ada di benak mereka, dan pada akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke puncak. Tapi, semakin lama mereka berjalan menanjak dan terus menanjak, mereka belum kunjung sampai dengan puncak Sangga Buana. Setelah berdiskusi sejenak, akhirnya mereka pun memutuskan untuk buat tenda di sana, yang persis di tengah-tengah trek pendakian. Kalau ada pendaki lain lewat sini, mereka nggak akan bisa, karena terhadang tenda kami. Setelah tenda berhasil didirikan, kemudian Ari ngeluarin kompor dan memasak. Malam itu, setelah masak, mereka pun belum bisa tidur dan mutusin buat ngopi sejenak. Mereka mengobrol dan memutar sebuah lagu. Hingga kemudian, karena waktu udah semakin larut, akhirnya mereka berempat pun memutuskan buat masuk ke dalam tenda. Saat mereka berempat sudah di dalam tenda, tiba-tiba dari luar terdengar suara seperti suara benda jatuh dari ketinggian. Mereka saling tatap dan diam sejenak. "Play lagi musiknya," kata si Sigit. Kemudian Ari dengan sigap mutar musik dari HP-nya. Saat lagu sudah diputar, tiba-tiba lagu itu berganti dengan suara anak kecil. Mereka yang belum tidur pun ketakutan. Tapi Ari berkata, "Gak apa-apa, ini cuma ringtone kok," katanya. Putra pun berkata, "Udah, gak usah play musik lagi, tidur aja." Hingga akhirnya musik pun dimatikan. Saat baru aja mencoba buat tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari depan luar tenda. Lalu setelah suara langkah kaki tersebut berhenti, disusul lagi suara orang yang lagi mengobrol. Mereka kembali terdiam, dan suara itu kembali hilang. Putra berpikir, kalaupun suara tadi berasal dari rombongan pendaki, seperti pada umumnya, pendaki pasti mengucap permisi atau minimal terlihat ada senter yang mereka nyalakan. Tapi, tidak sama sekali terlihat ada senter, dan suara mengobrol yang mereka dengar pun samar dan tidak begitu jelas. Dan setelah mereka lihat jam, saat itu udah nunjukin pukul 12 malam. Hingga pada jam 1 malam, barulah mereka bisa tertidur. Singkat cerita, pukul 4 mereka pun bangun. Mereka memulai aktivitas dengan memasak dan kemudian makan bersama. Mereka pun ngopi sejenak sambil membereskan tenda. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak. Meskipun sudah istirahat dan mengisi tenaga, Sigit lagi-lagi merasa lelah dan terus-terusan berhenti di trek pendakian. Hingga sampailah mereka di puncak Gunung Singgabuana. Di puncak Sanggabuana, ternyata lebih banyak terdapat petilasan. Hal yang Putra anehkan adalah ketika Sigit membawa rokok yang menyala ke sebuah petilasan besar dan menyimpannya di sana. Putra pun bertanya, "Lu lagi apa?" "Bukan urusan lu," kata si Sigit. Putra pun mengerti tanpa terlalu berpikir yang aneh perihal sikap Sigit tersebut. Saat telah di puncak, Putra melihat makam atau petilasan tersebut. Hal yang aneh tertuju pada suatu makam yang bertuliskan nama. Ya, di sana memang makam atau petilasan tersebut tidak memiliki nama, kecuali makam yang satu ini. Karena rasa penasarannya yang begitu tinggi, Putra pun bertanya kepada Sigit yang memang mengajak dirinya mendaki ke Sanggabuana. Barangkali Sigit tahu tentang perihal ini. Sigit pun menjawab, "Jadi dulu ada pendaki yang pasang tenda di puncak. Katanya dia memasak di dalam tenda. Terus ada yang memperingatinya, kalau masak, jangan di dalam tenda, nanti kebakaran." Terus, Putra semakin penasaran. Terus benar, kebakaran. Kompornya meledak, dia kebakar di sana. Banyak orang yang bilang juga, kalau yang memperingati dia itu bukan orang, alias penunggu di sini, kata si Sigit. Putra pun menyesal telah bertanya hal tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan buat turun
Di perjalanan turun menuju base camp, Sigit berkata kepada Putra, "Nanti ingetin gue ya." Putra yang gak tahu apa-apa pun dibuat kebingungan. Ingetin apa? Batinya. Hingga sampailah mereka di base camp, tempat awal mereka memulai pendakian. Ternyata, hal yang Sigit katakan adalah perihal bambu kuning yang sudah menjadi incarannya. Putra ingin kesel, tapi gak jadi. Mereka semua adalah teman-temannya. Sedari awal memang niat Sigit tidak baik. Tidak mutlak hanya mendaki gunung saja. Tapi ada hal yang dia inginkan dan ia raih. Hingga itu membuatnya sering kelelahan dan membuat teman-temannya harus menimpa sial bersama. Kan gue udah bilang, tujuan kita kesini buat mendaki, jangan buat hal lain, kata si Putra. Dan cerita pun selesai. Gimana ceritanya, cukup menghororkan bukan? Semoga bisa menghibur antum-antum semua yang lagi kurang hiburan. Mungkin ini aja yang bisa gue ceritakan. Gue Galang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.